MAG yang dirahmati Allah, juga kepada Bapak Ibu Saudara jamaah kajian Kamis pagi yang dirahmati Allah dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali, bersilaturahim kembali dalam rangka thalabul ilmi, bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan juga pesan-pesan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa membukakan akal sehat kita, membukakan hati bersih kita, sehingga kita senantiasa dituntun oleh Allah dalam jalan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umat Islam yang senantiasa istiqamah mengikuti jalan Rasulullah, dan semoga kita pun termasuk anak generasi kita nanti menjadi bagian orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya Ananto Isworo masih bisa menemani Bapak Ibu semuanya, kurang lebih nanti kita 1 jam ke depan dalam kajian Kamis pagi, dan alhamdulillah telah bersama kita Ustadz Haji Dr. Haji Samsul Hidayat MAG, adalah Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Koordinator Nasional Korps Mubalek Muhammadiyah. Dan pada kesempatan pagi hari ini beliau akan menyampaikan tentang kajian tafsir, tentang bagaimana membicarakan Al-Quran tanpa ilmu. Dan marilah kajian Kamis pagi pada kesempatan pagi hari ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan cahaya penerang kebenaran pada kita, dan semoga kegiatan kita ini senantiasa bisa berjalan dengan baik. Dan jamaah semuanya jangan lupa untuk nanti apabila ada pertanyaan silahkan bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui chat di Zoom kita maupun juga di channel YouTube Majelis Tabligh Muhammadiyah, dan juga bisa menuliskan melalui Facebook Majelis Tabligh Muhammadiyah. Dan insya Allah nanti sore kita pun akan bertemu ya dalam podcast Muhammadiyah for All bersama Ibu Widyatsuti, ya Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita akan berbicara tentang bagaimana menata Museum Muhammadiyah. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita simak pemaparan dan tausiah dari Ustadz Samsul Hidayat. Waktu kami persilahkan. Semoga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu, pengajian Kamis pagi yang dulu diasuh oleh Profesor Dr. Kiai Haji Yunahar Ilyas rahimahullah ta'ala. Jadi kita ini melestarikan warisan yang sangat baik dari Profesor Yunahar Ilyas. Mudah-mudahan kita yang mewarisi ini akan mendapatkan penghargaan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau yang mewariskan tentu ilmu-ilmunya menjadi ilmun yuntafa'u bihi. Kemudian amaliyah-amaliyah yang beliau sampaikan, yang beliau sedekahkan kepada kita menjadi sedekatun jariyah bagi beliau, meskipun beliau sudah berada di alam sana ya, di alam barzah, pahalanya terus mengalir kepada beliau.
dan kita pun nantinya selama hidup kita memanfaatkan ilmu beliau dan kita sampaikan kepada orang lain pun memanfaatkan ilmu beliau dan ilmu kita yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, maka kita pun ketika nanti sudah dipanggil oleh Allah, insya Allah pahalanya juga terus mengalir kepada kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan atau idza mata ibnu Adam, ya, jadi ada beberapa hadis ya. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila telah mati seorang manusia atau anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. 3 perkara ini amalnya akan terus mengalirkan pahala kepada orang yang tadi mengamalkan 3 perkara itu. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya terus digunakan ya, sepanjang masa oleh umat manusia, oleh siapa saja, dalam rangka untuk menegakkan kebaikan, shadaqatin jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang terus dimanfaatkan, au waladin sholihin yad'ulah, ya, atau anak soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengkaji sebuah kitab ya. Nah, kitab ini saya peroleh ketika beberapa ya sebelum mungkin sebulan atau bahkan sudah mulai corona ya, sudah mulai Februari 2020 yang lalu saya sempat masih mengunjungi Baitullah ya, di Mekah, Baitul Haram di Mekah, kemudian juga Masjid Nabawi di Madinah. Nah, ketika di Madinah kebetulan ada beberapa mahasiswa saya yang dulunya kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau meneruskan kuliahnya di Jamiatul Islam, Al-Jami'ah Al-Islamiyah ya, atau Jami'atul Madinah Al-Islamiyah, Universitas Islam Madinah ya, di kota Madinah. Saya berkunjung ke sana, diajak jalan-jalan kampus, kemudian ada maktabah ya, ada toko kitab ya, toko kitab. Nah, menemukan ini tafsir An-Nabawi, tafsir An-Nabawi, muqaddimah ta'siliyah ma'adirasatin hadisiyah li ahadisi tafsir An-Nabawi as-Sharih. Tafsir An-Nabawi kalau diterjemahkan adalah tafsir Nabi. Jadi tafsir Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab ini terdiri dari 2 jilid yang berasal dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulisnya, yaitu oleh Syekh Khalid Abdul Aziz Al-Batili. Al-Batilinya tidak pakai tok tapi pakai tak ya. Itu nama sebuah tempat. Jadi ini penelitian dalam rangka beliau mendapatkan gelar magister dalam tafsir Al-Quran. Magister dalam tafsir Al-Quran tapi tidak di Madinah malahan, tapi di Jami'atul Imam Ibnu Saud Riyadh. Nah, di dalam kitab ini beliau mengkaji hadis-hadis ya,
mengkaji hadis-hadis Nabi yang memberikan penafsiran kepada Al-Qur'an. Jadi disebutkan di sini dirasatin hadisiyatin, kajian hadis li ahadits tafsir, untuk hadis-hadis yang menafsirkan Al-Qur'an, ya, as-sharih, secara jelas. Jadi memang Nabi bersabda dalam hadis itu memang dalam rangka untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini kitabnya. Nah, kemudian kita mengambil di bab, ya, di bab yang hari ini kita bahas, yaitu tentang bahaya membicarakan Al-Qur'an tanpa ilmu. Bahaya membicarakan Al-Qur'an tanpa ilmu. Nah, ini. Khatrul qaul fil Qur'an bi ghairi ilm. Bahaya membicarakan Al-Qur'an tanpa ilmu. Sudah saya ringkas sedikit di dalam PPT, ya. Jadi tidak semuanya kita baca, karena kalau dibaca ini halamannya banyak. Kita ringkas saja. Jadi khatrul qauli fi Al-Qur'an bi ghairi ilm. Karena memang di dalam kajian awal kitab tersebut, ya, ada kajian-kajian tentang keharusan, nanti setelah ini, ya, keharusan mengkaji Al-Qur'an atau memahami Al-Qur'an dengan hadis, ya. Ada lagi juga inayatul mufassirin bidirasatil hadis fi tafsiril Qur'an. Nanti ada bab-bab itu, ya. Jadi di sini bab ini memberikan tuntunan kepada kita, ya. Artinya kita tidak boleh ingkarus sunnah, itu enggak boleh, ya. Mengkaji Al-Qur'an mesti harus didukung dengan hadis-hadis Nabi, gitu, ya. Harus didukung dengan hadis Nabi. Maka sudah on the right track, ya, Muhammadiyah ini di dalam memahami Islam, ya. Dasar-dasarnya, sumbernya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. Jadi kalau kita mengkaji Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dengan as-sunnah, dengan sunnah-sunnah Nabi, dengan hadis-hadis Nabi, ini termasuk al-qawlu fil Qur'an bi ilmin. Jadi termasuk membicarakan, memahami Al-Qur'an, berpendapat tentang Al-Qur'an dengan ilmu. Tidak dengan tanpa ilmu. Nah, gitu, ya. Nah, hadis yang dibahas pertama di dalam kitab ini, ya, ketika membahas tentang khatrul qauli fi Al-Qur'an bi ghairi ilm, adalah berasal dari hadis Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu an. Ibnu Abbas ini saudara dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sepupu Nabi, putra dari Abdullah, ya, putra dari Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Namanya Abdullah ibnu Abbas, ya. Memang orang Arab itu namanya Bayi Abdullah, nanti cucunya dinamakan Abdullah lagi, gitu, ya. Seperti Gusmus, saudara kita Gusmus Mustafa Bisri, mbahnya Gusmus namanya juga Mustafa, Bisri bin Mustafa. Bisri bin Mustafa, Bisrinya punya anak namanya Mustafa, maka Mustafa Gusmus itu Mustafa Bisri.
Mustafa Bisri Mustafa dimbulet itu. Ini juga gitu. Kalau ini Abdullah ibnu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, Ibnu Abbas ini sepupu Nabi yang sering kali mendampingi Nabi, bersama Nabi juga, sehingga beliau banyak menyampaikan riwayat juga. Di samping yang paling banyak juga Abu Hurairah, tapi Ibnu Abbas ini beliau mendampingi Nabi, bahkan banyak beliau menyampaikan amalan-amalan Nabi yang mungkin tidak disampaikan oleh orang lain. Ini Ibnu Abbas ya. Dan Ibnu Abbas satu-satunya sahabat yang didoakan khusus oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepada saudaraku Ibnu Abbas ini ya, faqihhu fiddin, kepahaman, faqih, kefakihan dalam agama, dalam din, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya, kepada Ibnu Abbas itu at-ta'wil, keterampilan, kepahaman di dalam menakwilkan dan menafsirkan Al-Quran. Nah, maka dalam hal membicarakan Al-Quran, ini yang dirujuk pertama oleh penulis buku ini, penulis kitab ini adalah hadis dari Ibnu Abbas. Yang ini versinya nanti banyak. Ibnu Abbas mengatakan, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, kalau yang ini diriwayatkan oleh Ahmad ya. Jadi Ibnu Abbas dalam kitab Musnad Ahmad, man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minal Qur'an. Jadi Nabi mengatakan, barang siapa yang berkata ini bisa juga bermakna berpendapat, bisa juga membicarakan. Barang siapa yang membicarakan Al-Quran bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka campakkanlah tempat duduknya ke neraka. Artinya ya bukan hanya tempat duduknya, orang yang duduk itu ya dicampakkan ke neraka ya. Jadi betapa bahayanya seorang membahas Al-Quran, membicarakan Al-Quran bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Nah, di sini ya. Jadi ini menjadi perhatian kita, juga keluarga persyarikatan Muhammadiyah kita ya, yang kita sejak awal Kiai Dahlan sudah mencanangkan bahwa Muhammadiyah itu adalah ar-ruju' ilal kitab, ilal Quran was sunnah. Nah, kalau di dalam lafaz yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i ya, dalam dalam yang berasal juga dari Ibnu Abbas juga, jadi redaksinya ada perbedaan ya. Dikatakan dalam riwayat An-Nasa'i, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi yang dimaksud bi ghairi ilm itu juga orang yang berbicara dengan Al-Quran semata-mata dengan ra'yunya, dengan pikirannya sendiri. Tapi nanti akan kita temukan dalam penjelasan, yang dimaksud bi ra'yihi itu adalah dengan pendapatnya, dengan hawa nafsunya, ra'yun yang penuh dengan kepentingan pribadi, yaitu hawa nafsu. Jadi mangqala fil Quran bihawahu au bima la ya'lam, atau dengan sesuatu yang dia sebenarnya tidak tahu. Jadi seolah-olah tahu padahal nggak tahu kan gitu.
Maka di situ falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan maka campakkanlah orang tersebut, tempat duduk orang tersebut dengan orangnya sekaligus, minan nar, dari api neraka. Jadi dicampakkan ke dalam neraka. Betapa itu sebuah kesalahan yang besar, dosa yang besar. Qala fil Quran, atau al-qawlu fil Quran bi ghairi ilmihi ay bi ra'yihi, atau bima la ya'lam, dengan sesuatu yang dia tidak tahu ilmunya. Maka kita diperintahkan untuk terus membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan Allah sudah menjamin bahwa Al-Quran itu kalau kita baca, kita pelajari, akan memberikan kemudahan-kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan telah kami mudahkan Al-Quran itu. Walaqad yassarna fil Qur'an, dan telah kami mudahkan Al-Quran itu lidzikri. Lidzikri itu tidak sekedar untuk diingat, artinya kemudian menghafal Al-Quran itu penting juga ya. Menghafal Al-Quran sangat-sangat penting, tapi lidzikri yakni untuk mengambil pelajaran. Lidzikri bimakna juga li ahzi az-zikr, untuk mengambil pelajaran. Maka di dalam ayat yang lain kan la'allakum tazakkarun, agar kalian bisa mengambil pelajaran, agar bisa mengambil pelajaran. Lidzikri fahal min muddakir. Jadi tinggal kita mau mempelajari, mau mengkaji atau tidak. Dan mengkaji itu apalagi kita mau masuk bulan Ramadan ya, di mana syahrul Ramadan adalah syahrul Quran ya. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nah, di sini di dalam kitabnya Ibnu Abi Syaibah ya, ini juga kitab hadis juga ya, disebutkan dari Ibnu Abbas, man qala fil Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minal Quran, itu merupakan natijah, sebagai hasil ya. Jadi bisa maknanya bi ghairi ilmin itu adalah bima la ya'lam atau bi ra'yihi. Nah, bi ra'yihi itu nanti dikaitkan dengan hawa nafsu. Sebagaimana misalnya sabda Allah, firman Allah di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Nah, itu ya. Surat Al-Jasiyah ayat 23. Kalau di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23 itu, orang yang sudah menjadikan hawahu menjadi ilahahu, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kalau hawa nafsu sudah menjadi ilahnya, menjadi Tuhannya, menjadi orientasi hidupnya, maka di dalam ayat itu Allah katakan fa'adallahu Allahu ala ilmin. Kalau dalam tafsir dijelaskan, maka orang itu akan disesatkan oleh Allah ba'da bulughil ilmi wal hujjah. Jadi Allah akan menyesatkan orang tersebut sesudah orang itu mendapatkan ilmu. Fa'adallahu ala ilmin ya. Allah menyesatkan orang itu sesudah dia sampai kepadanya ilmu dan sampai juga kepadanya hujjah-hujjah. Padahal dia sudah belajar ilmu, sudah belajar hujjah-hujjah, tetapi karena qala fil Quran bi ra'yihi, mengatakan atau berbicara tentang Al-Quran bi ra'yihi, yakni bihawahu,
maka ilmunya, hujah-hujah yang dia dapatkan menjadi tidak berarti lagi bagi orang tersebut, karena ilmunya ditutup oleh hawa nafsu. Ya, hujah-hujah yang sudah dia pelajari juga tertutup oleh hawa nafsu. Allah katakan wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi, dan Allah telah menyegel. Khatama itu menutup, menyegel hatinya, hati nuraninya, menyegel basorihi, sam'ihi, pendengarannya, ditambah lagi wajah ala basorihi ghisyawah, dan Allah menutup penglihatannya dengan tutup yang sangat kuat, ghisyawah, sehingga Allah katakan faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberi petunjuk orang yang sudah seperti itu selain dari Allah. Karena yang menyegel Allah, menyegel hatinya Allah, menyegel matanya Allah, menutup telinganya juga Allah. Yang bisa buka, kalau yang nutup Allah, yang bisa buka pasti Allah Ta'ala. Maka ayat itu kemudian diakhiri afala tazakkarun, apakah kamu tidak mau mengambil pelajaran? Pelajaran dari mana? Pelajaran dari az-zikr. Az-zikr yakni Al-Quran itu sendiri. Az-zikr yakni juga as-sunnah atau al-hadis an-nabawi. Jadi ini begitu peringatan ya. Jadi ini tesis untuk memperoleh gelar magister, tidak semata-mata pengkajian ilmiah seperti riset-riset ilmiah yang ada di berbagai perguruan tinggi dunia ya. Nah, kajian ilmiahnya ada dan sangat bagus ya. Kalau kita baca di muqaddimah kitab itu ya, bagaimana teori-teorinya, bagaimana studi pendahuluannya itu dikaji semuanya, tetapi isi dan materi kajiannya memberikan pelajaran yang sangat bagus kepada kita. Jadi ini jarang terjadi tesis-tesis di perguruan tinggi di Indonesia. Mungkin ada tapi nggak banyak. Tesis-tesis di Indonesia kebanyakan kan yang penting memenuhi metodologi penelitiannya, metodologi ilmiahnya, kemudian lulus dapat ijazah, selesai. Tapi kitab ini di samping mereka dapat ijazah yang menulisnya, tapi dia insya Allah dengan keikhlasannya mendapatkan ilmun yuntafa'u bihi, karena ini dimanfaatkan, isinya sangat bagus. Nah, berikutnya di dalam hadis-hadis yang terkait ini ya, juga masih dari Ibnu Abbas juga ya. Jadi versinya banyak ya. Jadi dari Abu Ya'la, meskipun Abu Ya'la itu banyak hadis-hadisnya bermasalah, tapi ini yang disebut di sini hadisnya baik ya. Wa man qala bil Qur'an bi ghairi ma ya'lam jaa yaumal qiyamati mulajjaman bilujamin minan nar. Barang siapa yang membicarakan Al-Quran tanpa ilmu ya, tanpa yang dia tidak ketahui ya, maka pada hari kiamat, dia datang pada hari kiamat mulajjaman, dicambuk dengan cambukan dari api neraka. Jadi cambuknya itu dari api neraka. Ini ancamannya, ancaman. Nah, tapi yang menarik di sini saya lanjut aja karena ini waktunya ya. Waktunya. Yaitu ma akhrajahu Ibnu Adi fil Kamil, di dalam kitab Al-Kamil. Disebutkan di situ man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa in asaba lam yu'jar. Jadi menarik di sini ya. Barang siapa yang berbicara
membahas, menyampaikan, berpendapat tentang Al-Quran dengan ra'yunya. Yang dimaksud ra'yu di situ tadi adalah ra'yu yang dikendalikan oleh kepentingan hawa nafsu. Tapi kalau ra'yunya itu merujuk kepada Quran dan Sunnah, ya insya Allah termasuk kategori ar-ra'yu al-mahmud. Maka di dalam macam-macam tafsir itu, tafsir bir-ra'yi, ada tafsir bir-ra'yi al-mahmudi dan tafsir bir-ra'yi al-mazmum. Jadi tafsir bir-ra'yi yang terpuji karena ra'yunya dikendalikan dengan ilmunya, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Tapi ada ra'yun yang mazmum, ra'yu yang tercela. Maka di situ disebutkan waman qala fil Quran bi ra'yihi fa in asaba, barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan ra'yunya tanpa pijakan-pijakan sumber-sumber kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, fa'in asaba, meskipun pendapatnya itu hasilnya benar, lam yu'jar, tidak mendapat pahala. Ini rugi ya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan meriwayatkan itu dari Nabi seperti itu. Jadi ada yang falyatabawa maq'adahu minan nar, ada yang fa'in asaba lam yu'jar. Ada satu lagi, tapi ini tidak dari Ibnu Abbas, tapi dari Jundab Ibnu Abdillah, hampir sama ini isinya juga. Nah, dari Nabi juga, Nabi mengatakan man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Jadi Nabi mengatakan menurut riwayat dari Jundab bin Abdullah, man qala fil Qur'an, barang siapa yang berkata-kata, berbicara, berpendapat tentang Al-Quran bi ra'yihi, dengan ra'yunya, ra'yun yang dikendalikan oleh kepentingan tadi, fa asaba, padahal pendapatnya itu benar, faqad akhta, maka dia tetap bersalah. Salahnya di sini adalah salah metodologisnya, salah teknisnya, salah etikanya, kira-kira begitu ya. Jadi ini hadis-hadis Nabi. Jadi kajian tentang hadis-hadis Nabi yang membahas betapa bahayanya berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Pangkal hadisnya hanya satu, tapi ada beberapa versi yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ada bi ghairi ilmin, ada bi ghairi ma lam ya'lam, ada bi ra'yihi, kemudian ekornya ada falyatabawwa maq'adahu minan nar, ada yang fa'in asaba lam yu'jar, ada yang fa asaba faqad akhta ya. Jadi di situ artinya kemudian ada dua makna ya. Makna yang pertama adalah disebutkan di situ yang dimaksud mengqala fi muskilil Quran ya, barang siapa yang membicarakan, berpendapat tentang sesuatu istilah-istilah atau pembicaraan di dalam Al-Quran yang mungkin problematis ya, bermasalah, muskil ya. Muskil itu ada problem ketika memahami nas-nas Al-Quran, tapi dia ketika menjelaskan, menguraikan bima la ya'rifu min madzahibil awal, dia tidak merujuk kepada katakanlah as-sabiqunal awwalun ya, as-sabiqunal awwalun minas sahabah wat tabi'in ya. Maka di situ disebutkan fahuwa mu'taridun li sukhtillah ya. Maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Ta'ala. Maka kalau kita mengkaji, mungkin ada istilah-istilah dalam Al-Quran yang berproblem, itu kita harus merujuk bagaimana para sahabat berpendapat, bagaimana para tabi'in berpendapat, merujuk kepada ilmu para ulama, kira-kira begitu. Atau merujuk kepada sunnah Rasul terlebih dahulu, kepada aqwalus sahabah, kepada aqwalut tabi'in, dan para ulama-ulama berikutnya yang bersambung
Karena di dalam surat At-Taubah ayat 100 itu kan Allah katakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa ada jannatin tajri tahtahal anhar ya. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 100 ya. Jadi kemudian makna yang kedua di situ disebut mangqala fil Quran qaulan ya'lamu annal haqqa ghairu falyataba maqdunan nar. Artinya di sini yaitu ra'yu dimaknai dengan hawa nafsu. Jadi maka di situ adalah seperti yang disampaikan dalam surat Al-Jasiyah ayat 23 yang saya baca di depan tadi. Inilah bapak-bapak dan ibu sekalian, waktunya sudah hampir habis. Saya kembalikan kepada Pak Ananto selaku host. Jadi intinya seperti itu, satu hadis tapi ada beberapa pecahannya, dan itu menjadi perhatian kita sebagai ilmu dalam ilmu-ilmu yang mendasar dalam memahami Al-Quran. Terima kasih, saya kembalikan kepada host Pak Ananto. Matur nuwun Ustaz Syamsul Hidayat. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan dari Ustaz Syamsul Hidayat, dan semoga Bapak Ibu serta jamaah semuanya bisa menyimak dengan baik. Dan bagi yang ingin bertanya, dipersilakan bisa menuliskan pertanyaannya melalui chat di Zoom dan juga YouTube maupun Facebook. Dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Mukadzim Balikpapan. Alhamdulillah dapat menyimak dari tempat pengabdian Ustadz. Nah, ini izin bertanya, apakah penafsiran dengan menggunakan metodologi hermeneutik tergolong pada al-qaulu fi al-Quran bir-ra'yi al-mahdzum atau bir-ra'yil al-mahmud, dan bagaimana sikap Muhammadiyah tentang hal ini? Monggo Ustaz Syamsul bisa. Ya. Jadi kalau dulu saya pernah juga berkonsultasi dengan Ustadz Yunahar Ilyas rahimahullah ta'ala tentang hermeneutika ini. Jadi kalau hermeneutika itu dimaknai secara letterlek ya, kemudian secara metodologis menggunakan metodologi pengusung hermeneutik ya. Mungkin seperti kalau hermeneutik ala barat seperti tokoh yang namanya Gadamer, Derrida dan sebagainya itu ya. Dimana hermeneutika itu artinya teori penafsiran terhadap sebuah teks yang tidak hanya sekedar menafsirkan tetapi juga menguji keotentikan teks tersebut. Bahkan juga kalau Derrida itu seorang penafsir sebuah teks, dia harus memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada penulis teks itu sendiri. Karena penulis teks itu masanya sudah berlalu, sementara seorang yang menafsirkan teks itu kan masanya masih berjalan, sehingga dia harus lebih canggih cara berpikirnya. Nah, kalau itu yang dipakai untuk Al-Quran jelas tidak cocok ya. Masa kita yang menafsirkan Al-Quran harus lebih pintar dari Allah ya, yang berkata-kata ya. Al-Quran itu kan kalamullah ya. Al-Quran kalamullah. Kalau istilahnya kaum Mu'tazilah, Al-Quran itu diciptakan oleh Allah, katakanlah begitu. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah ini kan berpendapat Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk ya. Nah, jadi kalau Al-Quran itu kalamullah, kita menafsirkan Al-Quran kita harus lebih canggih, lebih hebat dari Allah, itu kan tidak mungkin ya. Itu tidak mungkin. Jadi penerapan hermeneutika yang seperti itu, maka itu ya jelas sikap Muhammadiyah kalau seperti itu tidak cocok ya. Tidak sesuai dengan pandangan Muhammadiyah. Karena
pandangan Muhammadiyah seperti disampaikan oleh Kiai Ahmad Azhar Basir rahimahullah, bahwa akal pikiran manusia itu bukan untuk menguji Al-Quran, tapi untuk menjelaskan Al-Quran, untuk memberikan penjelasan kepada Al-Quran, menguraikannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran. Maka beliau mengatakan, dan itu juga banyak ulama dahulu memiliki pandangan seperti itu, bahwa penjelas Al-Quran yang terbaik adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi tafsirul Quran bil Quran. Kemudian yang kedua, penjelas yang terbaik yang kedua adalah as-sunnah atau al-hadis. Jadi tafsirul Quran bis sunnah awil hadis. Yang berikutnya adalah tafsirul Quran bi aqwali sahabah. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat seperti Ibnu Abbas tadi ya, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, banyak sekali ya. Kemudian juga bi aqwalit tabi'in. Baru kemudian dengan ilmu-ilmu kebahasaan dan juga dukungan ilmu pengetahuan. Maka di dalam Muhammadiyah ada ilmu burhani ya. Di samping bayani ada burhani, tapi juga harus dengan sikap yang penuh tunduk kepada Allah, banyak meminta petunjuk kepada Allah. Maka kemudian pendekatan yang ketiga adalah irfani ihsani ya, jadi kira-kira begitu. Nah, ini Mas Muazzim, ini alumni Sopron yang sedang melakukan pengabdian di Kalimantan Timur ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Mutia Brilianti ya. Ini dari Kalimantan juga ini. Ya, selalu aktif di kajian kita. Bagaimana dengan menyampaikan ayat Al-Quran hanya dengan bermodalkan membaca terjemahannya saja, sebagaimana yang sering disampaikan oleh kami yang masih terbatas ilmunya ini, Ustaz. Monggo Ustaz dijawab, Ustaz. Ya, jadi kalau kita, yang penting kan kita tidak tidak berbicara jauh dari tentang Al-Quran berdasarkan pendapat kita semata. Nah, kalau kita memang punya, maka Nabi juga mengatakan balighu anni walau ayah ya. Sampaikan kepada siapapun yang datang dariku walau ayah, walaupun satu ayat. Jadi kita baru mengerti terjematul Quran ya, terjemah perbahasa perkata ya. Ya, itu sudah bisa kita sampaikan, tetapi kita tidak boleh berhenti di situ ya. Nah, kita ilmu itu tidak boleh berhenti, kita harus berusaha untuk menggapai ilmu yang lebih tinggi lagi. Maka belajar dan belajar itu tidak ada habisnya, insya Allah begitu. Apalagi Al-Quran itu atau ilmu Allah, kalam Allah itu, kalau 7 lautan ya, ditambah lagi lautan yang lain yang ada di dunia ini, maka sampai lautan itu yang sebagai tinta itu sudah habis ya, sudah habis. Kalam Allah tidak akan habis ya, kalam Allah tidak akan habis. Kemudian pepohonan itu dijadikan penanya, pepohonan habis juga kalam Allah nggak akan habis. Artinya kita belajar Al-Quran itu, belajar kalam Allah, ilmu Allah itu tidak akan ada habisnya. Monggo. Jadi kalau baru itu ya belajar bersama itu ya nggak apa-apa. Yang penting tidak dikedepankan hawa nafsu kita. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Jadi memang sering ada persoalan di umat atau di jamaah kita. Ada rasa takut tadi Ustaz untuk menyampaikan ilmu Al-Quran maupun ilmu hadis ataupun sunah-sunah Rasulullah ketika dirinya sendiri tidak memiliki ilmu yang kuat. Mungkin merasa tidak kuliah di ilmu agama dan lain sebagainya. Sehingga ini yang sering terjadi, termasuk kemudian dikeluhkan ke kita. Mas, kita mau ngomong tapi kan takut nanti salah. Nah, supaya tadi Ustadz mungkin sebagai closing statement juga supaya kita tidak masuk kepada hal yang membahayakan tadi karena menyampaikan Al-Quran tanpa ilmu. Jadi kira-kira mungkin bisa
lebih dikuatkan lagi Ustaz, bagaimana? Ya, jadi kita itu ya istilahnya kan wasatiyatul Islam, Islam yang tengahan ya. Jangan terlalu berani tapi juga jangan takut-takut. Gitu kira-kira ya. Nah, takut-takut terlalu takut akhirnya nggak mau menyampaikan kebenaran, itu juga salah. Tapi kalau terlalu berani tanpa ilmu, itu juga falyatabawa maq'adahu minan nar. Bahkan tadi disebutkan di fi yaumil qiyamah mulad zaman bilujamin minan nar. Itu karena terlalu berani tanpa ilmu, pokoknya ngomong. Nah, itu juga enggak baik. Jadi kita tengahan, wasatiyatul Islam, istilahnya Pak Din Samsudin tuh wasatiyatul Islam, bukan Islam wasatiyah tapi wasatiyatul Islam, tengahan di dalam Islam. Jadi kita terus belajar, sampaikan kebenaran, tetapi juga jangan takut-takut dan juga jangan terlalu berani. Jadi tidak ifrat itu berlebih-lebihan, tapi juga tafrid itu selalu nggak berani, akhirnya nggak jalan. Saya kira begitu Pak Ananto. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah maunah kepada kita semuanya, hingga di dalam beragama bisa beragama dengan sebaik-baiknya, di dalam menyampaikan dan mengamalkan ilmu juga dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata masih ada satu pertanyaan baru masuk ini Ustaz. Oh iya. Ya, mungkin supaya lega nggih. Dari Pak Agus nggih. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai promosi jualan seperti jual madu yang menggunakan ayat Al-Qur'an buat jualannya supaya laku atau buat menarik pembeli, mungkin supaya lega ini Ustaz. Oh iya. Jadi kalau kita mempergunakan ayat Al-Qur'an sebagai alat, Al-Qur'an betul-betul diperalat untuk bisnis, itu tidak boleh. Tapi kalau kita ingin menjelaskan ya, jadi kita menyampaikan kegunaan khasiat madu dan sebagainya ada di dalam Al-Qur'an, dijelaskan gitu. Ya, jadi Al-Qur'an ini memang betul-betul digunakan untuk petunjuk. Jadi dia jual barangnya, tetapi Al-Qur'an ini menjelaskan petunjuk tentang barang yang dijual itu. Niatnya jangan memperalat Al-Qur'an untuk alat bisnis, ya itu insya Allah tidak mengapa. Maka tadi ya tengahan tadi, menggunakan Al-Qur'an juga dengan penuh hati-hati insya Allah. Ya, saya kira begitu. Terima kasih banyak Ustaz Samsul Hidayat. Baik Bapak Ibu dan saudara semuanya, jamaah kajian Kamis pagi yang dirahmati Allah. Semoga apa yang disampaikan Ustaz Samsul Hidayat pagi hari ini bisa menambah pemahaman dan pengetahuan kita tentang bagaimana cara kita, termasuk bagaimana memahami isi Al-Qur'an maupun menyampaikan apa yang telah disampaikan Rasulullah, sehingga kita tadi tetap punya kewajiban menyampaikan dakwah Islam